Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Margayanti, nomor absen 26 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Gejolak pada pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an. Bahkan pada masa itu disebut sebagai salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Penyerahan mandat kekuasaan lewat Super Semar dilatar belakangi dengan guncangan pasca G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan tentara bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan dalang di balik peristiwa pembunuhan 7 jenderal tersebut. Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari para pemuda anti komunis. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dengan dilindungi oleh para tentara. 2. 3 tuntutan rakyat. Posisi Presiden Soekarno semakin terdesak saat kami mempelopori diserukannya 3 tuntutan rakyat atau Triturah pada 12 Januari 1966 yang isinya 1. Pembubaran PKI serta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Bigora. 3. Turunkan harga pangan. Aksi kami dilindungi oleh kesatuan-kesatuan aksi lainnya hingga puncak demonstrasi terjadi pada 11 Maret 1966, di mana para mahasiswa menggencarkan demonstrasi di depan Istana Negara. 3. Terbitnya Super Semar. Melihat kondisi yang semakin genting, Letnan Soeharto meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik tersebut jika ia diberi kepercayaan. Permintaan ini segera ditanggapi pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor. Presiden Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu disebut Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang berisi instruksi agar Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara. Super Semar secara praktis memperlemah posisi Presiden Soekarno karena pemerintahan dijalankan oleh Soeharto. Selanjutnya, lewat sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968. Dengan demikian, terbitnya Super Semar menjadi faktor kuat bagi Soeharto
untuk membangun rezim Orde Baru yang bertahan hingga 1998. 4. Tujuan Orde Baru. Secara garis besar, pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok, antara lain: 1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali. 2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. 3. Menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pada pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. 5. Kelebihan pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia dari $70 menjadi $100. Berhasil mengencangkan program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Angka pengangguran semakin menurun. Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik. Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Merancangkan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Mengencangkan dan menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. 6. Kekurangan pemerintahan Orde Baru. Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Kekuasaan yang terus berlanjut tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Masyarakat di berbagai daerah tidak puas. Misalnya, Papua dan Aceh tidak tersentuh pembangunan. Banyak terjadi pelanggaran HAM. Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat. Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. 7. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintahan Orde Baru harus mengakhiri kekuasaannya sama persis dengan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi secara substansial. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara. 8. Krisis moneter. Ketika krisis moneter melanda negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah kemampuannya untuk mengatasi krisis itu. Ketidakmampuan Indonesia tersebut meliputi: 1. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika turun sampai titik terendah, yaitu per 16.000 per dolar Amerika. 2. Lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank nasional harus dilikuidasi. 3. Harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi. 4.
Dunia investasi mengalami kelemahan. 5. Daya beli masyarakat mengalami penurunan. 9. Krisis ekonomi. Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai oleh beberapa indikator. 1. Lemahnya investasi, sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan akibat dari kekurangan modal. 2. Produktivitas dunia industri mengalami penurunan. 3. Angka pengangguran sangat tinggi, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. 10. Krisis politik. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terlalu peduli terhadap sistem politik yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik yang dibangun pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, ketika harapan masyarakat tidak dapat terpenuhi, maka muncul beberapa tuntutan agar pemerintahan lebih memperhatikan nasib masyarakat kecil. Karena itulah terjadi krisis politik. Sementara pemerintahan Orde Baru sendiri tidak mampu mengatasi krisis politik yang berkembang. Oleh karena itu, satu-satunya jawabannya adalah dengan menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden yang dipandang sudah tidak mampu lagi menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik, sehingga perlu diganti. 11. Krisis sosial. Demonstrasi-demonstrasi yang dipelopori oleh para mahasiswa telah mendorong terjadinya krisis sosial, kerusuhan, kekacauan, pembakaran, dan penjarahan merupakan fenomena yang terus terjadi di beberapa daerah. Di samping itu, banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja telah menambah krisis sosial. 12. Krisis ekonomi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah belum dapat direalisasikan. Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menjadi pelayan kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya. Memang harus diakui bahwa sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dapat dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keadaan itulah yang menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Sekian penjelasan tentang saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.